Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Umi Fadilah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang, kategori 1 tahun 2023, Prodi IPS. Dengan NIM PPG 2016 9967 8801. Hari ini, Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 SMP Negeri 2 Bintang 3, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan judul materi sumber daya alam, submateri pemanfaatan potensi sumber daya alam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak. Ya. Masih semangat ya? Masih. Baik, kita walaupun kondisi siang tetap semangat, Pak, ya, untuk belajar. Nah, sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Doa selesai. Ya, sudah berdoa, Nak, ya. Kita mulai lagi. Sebelum mengenai, jangan Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya? Ya. Nihil? Ya. Bagus sekali, nihil. Excel mana Excel? Ada Excel? Ada. Ada nihil. Bagus sekali, Nak, ya. Alhamdulillah, nihil. Lanjut. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan tanya, masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Coba, apa materi kita minggu kemarin, Nak? Ada yang tahu? Oh ya, silakan. Tuh. Saya Bu, Ya, silakan, Nak. keragaman sumber daya alam di Indonesia. Ya, bagus. Keragaman sumber daya alam Indonesia. Baik. Nah, apa itu keragaman sumber daya alam Indonesia, Nak? Ada yang tahu? Ya, silakan. Keberagaman sumber daya alam merupakan bentuk jenis atau bentuk yang berbeda-beda pada setiap sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan manusia. Ya, benar sekali jawaban teman kalian, ya, Ridin, bahwa keragaman yang sumber daya alam ini berbagai banyak bentuk yang berada dalam sumber daya alam Indonesia. Ya, ya, Nak, ya, baik. Oke, keragaman sumber daya alam ini merupakan banyaknya jenis bentuk yang berbeda pada setiap sumber daya alam. Guna apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kita hidup di Indonesia. Di Indonesia ini adalah negara yang makmur, yang kaya akan sumber daya alamnya. Ya, Nak, ya? Nah, untuk itu kita sebagai warga negara harus bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana cara memanfaatkan potensi alam sebaik-baiknya? Nanti. Baik, anak-anak, kita perhatikan gambar berikut ini. Silakan perhatikan. Gambar apa ini kira-kira? Gambar apa, Nak? Ada yang tahu? Saya Bu, Oh ya, silakan. hutan gundul mengganggu pemandangan lingkungan. Oh, hutan gundul, bagus sekali. Adalah gambar hutan, ya. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar apa ini, Nak, kira-kira? Pasir. Ya, bagus. Pasir. Apa istilahnya ini, Nak? Saya Bu, Ya, silakan, Nak. penambangan pasir secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oh ya, bagus sekali jawabannya. Penambangan pasir yang terus-menerus, Nak, ya. Baik, topik hari ini adalah pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Nah, untuk itu aku akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ya, coba bisa dilihat ini tujuannya apa? Yang pertama adalah statistik dapat mengidentifikasi karakteristik sumber daya alam di Indonesia dengan benar. Yang kedua,
Dan pemahaman proses. Studi dapat mengidentifikasi perbedaan sumber daya alam di Indonesia dengan benar. Yang kedua, studi dapat menyajikan hasil pengamatan dan mempresentasikan di depan kelas. Itu nak ya tujuan pembelajaran di hari ini. Baik nak. Karena kita dalam kurikulum merdeka, untuk itu kita akan melaksanakan namanya pretest terlebih dahulu. Apa tujuan pretestnya? Pretestnya ini tujuannya untuk mengetahui gaya belajar kalian. Masuk kemana nak ya? Nanti ada yang masuk ke gaya belajar visual, gaya belajar auditor, dan gaya belajar secara kinestetik. Nah untuk itu apa tuh gaya belajar nanti nak ya? Nanti akan ibu bagikan angket untuk kalian isi. Nah ibu bagikan angket nak ya, nanti kita akan kalian isi. Ini gunanya untuk mengetahui gaya belajar kalian nak ya. Paham? Nah, ini ya. Ya baik, silakan kalian isi anketnya sesuai minat kalian nak ya. Kalian sukanya apa nak ya, kesenangan kalian tuh apa, silakan diisi. Ibu kasih waktu 5 menit ya nak ya, cukup? Cukup? Ya silakan dikerjakan terlebih dahulu. Dari sana, masuk aja sana, sudah. Oh iya, kan ya. Ini sudah dikerjakan. Sesuai anak ya, sesuai kegemaran kalian itu apa ketika belajar, nah ya. Apa yang ini kira-kira? Ya sudah dikerjakan. Ya baik nak, untuk pengisian angket masih ada yang belum paham. Coba nak ya, berikan sini. Yang pertama, lihat ya. Hal apa yang Anda sukai? Nah, itu silakan dijawab nak ya. Nah, jawaban A, jawabannya silakan dirahasiakan. Nak ya, dirahasiakan, jangan dibuka teman-temannya. Yang pertama, itu lukisan. Yang B, musik. C, menari atau olahraga. Ya, ibu akan putarkan video nak ya, silakan diperhatikan dengan baik-baik. Nanti kalian amati ada masalah apa kan di sini. Pembalakan liar dalam hutan alam gambut masih terus berlangsung di Kabupaten Muaro, Jambi. Oke, setelah kita melihat video yang tadi, apa yang kira-kira kita temui masalahnya, nak? Ada masalah yang kalian temui setelah melihat video? Tidak ada yang menemukan? Ada? Ya, siapa kira-kira? Coba. Saya Bu, Ya, silakan Anissa. penerbangan hutan terus menerus. Ya, bagus sekali nak ya. Apakah benar tadi penerbangan hutan terus menerus? Benar sekali. Nah, kalau kita sudah bertanya anak ya, jika masalah penebangan hutan ini dibiarkan saja, kira-kira apa nak ya yang akan terjadi selanjutnya? Nah, sudah ada pemikiran? Coba. Setelah kita melihat video tadi, nak ya, banyak hutan yang ditebang, ya, hutan menjadi gundul, nak ya. Nah kalau kita biarkan, ya nak ya, kita biarkan saja, kira-kira apa dampaknya? Ada yang tidak tahu nak? Apa dampaknya? Saya Bu, Ya silakan Ririn. terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Ya bagus sekali nak ya. Kalau masalah ini kita biarkan, maka akan terjadinya namanya bencana alam. Contohnya apa bencana alam yang terjadi? Tadi apa? Tanah longsor. Apa lagi? Banjir. Kira-kira apa solusi kita? Nak ya,
pembalakan liar? Ada yang tahu, Nak? Saya Bu Ya, silakan. melakukan penghijauan kembali atau revitalisasi. Ya, bagus sekali jawabannya, Nak ya. Benar, Nak ya? Benar ya? Benar. Ya, apa? Melakukan Revitalisasi. atau penghijauan Kembali. Ya, baik. Kita akan berbagi kelompok, Nak ya. Sesuai tadi yang sudah kalian jawab, anketnya akan Ibu bagi kelompok sesuai gaya belajar masing-masing. Nanti kelompok 1 masuk ke dalam gaya belajar visual, kelompok 2 masuk ke dalam gaya belajar auditor. Sedangkan yang ketiga itu masuk ke dalam gaya belajar kinestetik. Baik, kita akan Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1, Nararia, Lia Suci, Rifki, Ali. Ada ya? Silakan kalian buat kelompok sesuai sudah Ibu bagi. Nah ya, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Ya, silakan. Ya, baik, sudah duduk pada kelompoknya masing-masing, Nak. Ya. Kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 2? Ya, bagus. Kelompok ya, Nak. Ibu akan membagikan LKPD ini nanti silakan kalian kerjakan, Nak ya, sesuai kelompoknya masing-masing, Nak ya. Sesuai dengan instruksi yang ada pada lembar kerja siswa tadi didik. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2. Lebih dahulu akan Ibu jelaskan, Nak ya. Nih, silakan dilihat ke depan. Ya, Ibu jelaskan, Nak ya, untuk LKPD ini. Nah, ini ada aktivitas individu yang ada. Nah, kamu jawab nanti. Kamu melakukan mencari literatur melalui internet, Nak ya. Nah, kamu isi semuanya ini. Ya, silakan dikerjakan. Tanyakan, ada yang kesulitan nggak? Mana? Ini ya, sumber daya. Kita tuliskan hasil pengamatan pada tabel di bawah ini. Sumber daya apa ini? Hutan. Contohnya apa? Contoh, ya. Terus kamu apa ini? Manfaat dari sumber daya ini apa? Manfaat untuk manusia, ya? Paham? Ya? Oke, baik. Kelompok ini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Mana? Nah, ini ya. Iya, ini ya. Nah, ini apa nih, sumber daya manusia katanya? Daya alam, Pak, ya. Contoh dari hutan. Hutan itu apa hasilnya hutan? Apa hasilnya dari sumber daya hutan itu apa hasilnya? Oh? Minyak. Ya. Kayu bisa ya. Apalagi selain kayu. Yang bukan kayu nanti ada banyak sumbernya. Apa hewan-hewan banyak kan? Termasuk itu ya. Termasuk ini. Nah, sambil kamu cari referensi lain ya. Sambil diskusi ya. Ingat ya, Nak ya, Ibu akan menilai loh ya, akan menilai kinerja diskusi kalian, Nak ya. Kerjanya bersamanya silakan gotong royong bersama untuk menyelesaikannya. Kalau memang kalian itu hobinya tadi sesuai hobinya kamu tuh visual menggambar, boleh gambar ya, ekspresikan dengan gambar boleh, Nak ya. Kalau misalnya kamu mau membuat poster yang ini, boleh silakan buatlah, tapi sesuaikan dengan LKPD-nya, Nak ya. Sesuaikan dengan LKPD yang ada. Itu kamu kok diam aja. Gimana? Si Sadir?
kerjasamanya nak ya antar kelompok, diskusi kerjasamanya ya, gotong royong silakan berpikir bersama sehingga nanti akan RKPP itu akan selesai dengan sempurna. Baik anak-anak ya, silakan lanjutkan diskusinya sambil ibu akan menilai hasil nak ya dengan sikap kalian. Diskusinya ini sudah gambar apa ini? Mau gambar apa? Membuat peta yang hubungannya dengan sumber daya alam sini ya. Gambarlah. Ini sudah nih. Ya, nah taman selesai nak ya, waktunya sudah habis untuk diskusi. Nah sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil pengamatan diskusi kalian. Ya sudah kalian nak ya. Kelompok 1 ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sumber daya alam. Dengan anggota saya sendiri, Naraya, Rizky, Lia, Rahma, Wulan, dan Syahid. Kekayaan alam di wilayahku. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, dan perairan. Saya, Ya silakan nak. adakah dampak dari kekayaan alam yang ada di hutan seperti kayu kalau terus-menerus diambil tanpa dibarengi pelestarian? Ya, ada. Dampaknya adalah di masa yang akan mendatang akan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan hal yang merugikan manusia. Baik sekali nak ya, kita dari kelompok 1 tadi ada pertanyaan dari tentunya bahwa kalau misalnya kita tidak menjaga lingkungan, tadi apa nak? Dampaknya tadi nak akan terjadi bencana alam ya. Makanya kita harus ini sebenarnya puasanya apa? Mari selamatkan bumi kita dengan menjaga lingkungan. Tulis dulu ya nak ya. Apus yang baik. Kedua, udah siap? Ya silakan nomor 2 makili nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Anissa, Belia, Angie, Excel, Devin, dan Ita. Indonesia memiliki kekayaan yang begitu besar, bukan hanya pemandangan alam budaya. Jauh di kedalaman tanahnya begitu banyak kandungan mineral berharga. Selama puluhan tahun, Freeport mengelola tambang mineral di tanah Papua, Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan Freeport and Morgan periode 2017, Freeport Indonesia di Papua tercatat memiliki 6 tambang, yakni Grasberg Block Cave, DMRZ, tambang kucing liar, DOZ, Big Gosan, dan Grasberg Open Pit. Tambang Freeport memiliki beberapa kandungan cadangan mineral, yaitu tembaga, emas, dan perak. Berikut gambar peta Indonesia sebagai peta geografis yang mempengaruhi keragaman sumber daya alam di Indonesia. Demikian presentasi kami. Apakah ada yang akan bertanya? Saya. Apa itu eksploitasi dan cara mengatasinya? Eksploitasi merupakan pemanfaatan secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu objek untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa keadilan. Cara mengatasinya menurut kelompok kami ialah dengan cara reboisasi atau penanaman hutan kembali. Sudah paham? Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah nak ya, sudah kita laksanakan diskusi, presentasi sudah. Nah sekarang kita akan menganalisis materi kita nak ya. Analisis. Tadi materinya adalah apa nak? Potensi pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Nah karena sumber daya alam kita ini apa ini banyak ruang, jadi jangan sampai kita ini
tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Contohnya apa? Dengan cara membuat ikan itu mati. Kenapa, Nak? Karena ini untuk menjaga kelestarian hidup, ya. Karena kalau kita tidak menjaganya, siapa lagi, Nak ya? Coba tonton video berikut selanjutnya, Nak ya. Enak ya, baik anak-anak, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita akan nyimak dari video berikut ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Falah Official. Apa kabar teman-temanku semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya setia terus bersama channel YouTube Falah Official, channel kebanggaan kalian semua. Oke teman-temanku semua, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang edukasi 5 cara melestarikan hutan. Tahukah teman-teman semua, hutan merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan dioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Banyaknya manfaat hutan bagi kehidupan makhluk hidup mengharuskan kita ikut menjaga dan melestarikannya. Berikut ini ada 5 cara teman-teman untuk melestarikan hutan. Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman hutan yang telah ditebang maupun tandus. Tujuan reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, kemudian membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbon dioksida dari udara. Kemudian cara melestarikan hutan yang kedua adalah melaksanakan sistem tebang pilih. Tebang pilih adalah sebuah kegiatan mengatur yang terbaik dan membiarkan yang lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa salah satu manfaat hutan bagi manusia adalah sumber ekonomi, yakni dari pohon-pohon dari hutan tersebut. Sayangnya banyak manusia yang sembarangan menebang pohon demi faktor ekonomi saja, tanpa memperhatikan dampak yang terjadi karena tidak menggunakan sistem tebang pilih. Kemudian cara melestarikan hutan yang ketiga adalah melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Hutan merupakan tempat tinggal flora dan fauna. Beberapa di antaranya mengalami kepunahan karena diburu manusia dan kebakaran hutan. Selain memerangi perburuan, kita juga harus menyadarkan masyarakat agar peduli untuk melindungi ekosistem yang telah ada. Kemudian cara melestarikan hutan yang keempat adalah tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Kebiasaan buruk membuang sampah rumah tangga masih saja dilakukan oleh banyak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Padahal sudah ada larangan dan himbauan dari pemerintah setempat. Sampah rumah tangga biasanya didominasi sampah plastik, tentu sulit terurai dan akan menyebabkan tercemarnya hutan. Semakin lama, tanah akan tertutupi oleh sampah sehingga pohon akan sulit mendapatkan resapan air hujan. Pada akhirnya, pertumbuhan pohon di hutan akan berkurang. Kemudian cara melestarikan hutan yang kelima adalah mengurangi penggunaan kertas berlebihan. Kertas yang dibuat oleh pabrik-pabrik perlu diperhatikan jumlahnya agar memperlambat proses penebangan pohon di hutan. Kita juga bisa menggunakan teknologi yang telah ada, seperti aplikasi penyimpanan dokumen secara digital seperti Simara, sehingga kita tidak perlu menggunakan banyak kertas. Melestarikan hutan tidak akan berhasil hanya dengan pengetahuan saja, akan tetapi diperlukan juga aksi nyata. Perlu kebijakan yang lebih tegas terkait pembuangan sampah, perburuan flora fauna, dan penebangan pohon di hutan. Next time kita jumpa lagi. Sudah, Nak ya, tadi biasanya kita analisis kemanfaatan hutan, Nak ya, bahwasannya pemanfaatannya bagaimana memanfaatkan yang baik tadi ya, dengan cara menggunakan tidak yang berlebihan. Ya baik, terima kasih tadi sudah kelompok tadi, beberapa kelompok sudah maju mempresentasikan ya, Nak ya. Ibu beri persepsi pada kalian. Terima kasih sudah bagus. Nah, ini untuk selanjutnya untuk
alam Indonesia ini, nah ya akan kaya, jadi tentang sumber daya hutannya, ya bisa dimanfaatkan untuk apa hutan ini? Bisa untuk memanfaatkan hasil kayunya, enak ya, hasil kayu. Selain hasil kayu apa? Hasil non kayunya banyak nak ya. Bisa madu dari apa? Dari lebah. Selain madu, apalagi yang digunakan? Mungkin tanaman-tanaman obat yang sumber daripada hutan. Nah, kalau hutan kita ini rusak gundul, maka apa? Kelestarian kelangsungan makhluk hidup lain maka akan punah. Ya nak, karena kita maka materi sudah dimaterkan, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Kira-kira tadi apa nak simpulan materi kita? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan benar, tidak melakukan penebangan hutan secara liar, menggunakan sumber daya alam secukupnya sesuai kebutuhan, melakukan reboisasi untuk pemakaian di masa depan. Ya bagus sekali nak ya, semua tadi nak bahwa yang kita simpulkan tadi materinya apa? Pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan benar itu apa? Tidak melakukan penebangan secara liar. Ya, bagus sekali. Menggunakan hasil hutannya secukupnya. Dan melakukan tindakan reboisasi. Bagus. Ya, karena sudah ini kita akan melakukan post test nak ya. Tadi di awal kita melakukan sebuah ini penilaian yaitu apa? Pre-test. Nah, sekarang sudah di akhir jam pelajaran kita akan melakukan post test penilaian. Nah, nanti kamu silakan kerjakan tugas ini nak ya. Nanti akan untuk apa? Untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian dalam pembelajaran saat ini nak ya. Ini akan dibagikan. Ini kerjakan ya prosesnya, jangan nyontek ya nak ya. Nah, untuk post testnya ini Ibu kasih waktu 5 menit, 3 menit nak ya, cukup nak ya. Ya, silakan kerjakan untuk post testnya. Kiranya di bawah ini yang menunjukkan kepeliharaaan lingkungan adalah menanam yang benar, membuang sampah di sungai, membuang liar, membuang limbah ke laut, salah dan Ya baik nak, kita akan melakukan kegiatan refleksi nak ya. Kita kerjakan refleksinya, refleksi pembelajaran saat ini. Nah, Ibu tanya nak, apakah kalian terlibat dalam pembelajaran? Ya, terlibat apa? Terlibat nggak? Terlibat. Bagus sekali, terlibat dalam pembelajaran nak ya. Nah, apakah kalian menemui kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Tidak, ada yang iya, ada yang tidak. Bagus kalau tidak. Kalau iya, nah ya, bagaimana cara kamu untuk mengatasi kesulitan tersebut? Nah, kalaupun nanti siapa yang akan kalian mintai bantuan? Coba, ada yang mau menjawab? Ya, silakan coba. Bertanya dengan teman dan guru. Oh iya,
ya? Apa nak katanya besok-besok? Sumber daya manusia. Alhamdulillah karena pelajaran kita sudah selesai nak ya. Sebelum kita selesai nih, mari kita berdoa. Silakan persiapkan untuk berdoa. Siapkan ya, siapkan dulu untuk berdoa. Siap-siap. Nah, akan berdoa ini nanti akan dipimpin oleh ketua kelas.